Pagi buta belum sepenuhnya hengkang, namun aroma nasi goreng sudah menguar dari dapur yang luas di rumah itu. Nania, dengan daster sederhananya, bergerak nyaris tanpa suara. Tangannya cekatan mengaduk nasi, memecahkan telur, dan menumis bumbu. Semua harus siap sebelum penghuni rumah lainnya terbangun. Ini adalah ritualnya. Tugasnya yang tak pernah tertulis namun wajib dijalankan. Ia adalah istri pertama Dimas, namun posisinya tak lebih dari seorang pesuruh. Suara langkah kaki yang diseret pelan di lantai marmer menandakan kedatangan ibu mertuanya, Soraya. Wanita paruh baya itu masih mengenakan gaun tidur sutranya, namun tatapan matanya sudah setajam silet. Ia melirik wajan di atas kompor dengan pandangan tidak suka. Nasi goreng lagi, desisnya. Suaranya serak khas orang bangun tidur, namun penuh dengan cemoohan. Kamu ini tidak punya ide lain untuk sarapan? Bella bisa bosan kalau setiap hari makanannya begini terus. Coba buatkan sesuatu yang lebih modern. Roti panggang dengan alpukat, atau smoothie buah naga. Kamu bisa tidak? Nania hanya menunduk. Tangannya sedikit gemetar saat memindahkan nasi goreng ke atas piring saji. Maaf, Bu. Nanti saya coba pelajari resepnya. Jawabnya lirih. Tidak berani menatap wajah mertuanya. Pelajari. Pelajari. Kapan pintarnya? Cibir Soraya lagi, sebelum akhirnya duduk di salah satu kursi meja makan yang megah. Ia meraih gelas dan menuang air putih. Matanya masih mengawasi setiap gerak-gerik Nania, seolah mencari-cari kesalahan lain. Tak lama, Bella, istri kedua Dimas, turun dari lantai 2. Ia adalah antitesis dari Nania. Jika Nania adalah bayangan, maka Bella adalah cahaya lampu sorot. Ia mengenakan setelan olahraga bermerek yang pas di badan, rambutnya yang panjang digerai sempurna, dan wajahnya sudah terpoles riasan tipis yang membuatnya tampak segar. Ia menguap kecil, berjalan melewati Nania seolah Nania adalah perabotan tak terlihat, lalu mencium pipi ibu Soraya. Pagi, Mama. Sapanya dengan suara manja. Pagi, sayang. Tidurnya nyenyak? Sahut Soraya. Suaranya berubah 180 derajat menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Nyenyak sekali. Ma. Semalam Mas Dimas mengajakku nonton film sampai larut. Jawab Bella sambil melirik sinis ke arah Nania yang sedang meletakkan piring-piring di meja. Nania merasakan tusukan tajam di hatinya. Namun ia sudah terbiasa. Setiap malam ia tidur sendirian di kamar paviliun belakang bersama putranya, Gilang. Sementara Dimas, suaminya, berbagi kamar utama yang mewah dengan Bella. Ia sudah lupa rasanya berbagi ranjang dengan pria yang menikahinya 5 tahun lalu. Pintu depan terbuka dan Dimas masuk dengan pakaian olahraga yang basah oleh keringat. Ia baru saja selesai lari pagi. Senyumnya mengembang saat melihat Bella dan ibunya. Ia mengecup kening Bella mesra, lalu mencium tangan ibunya dengan takzim. Wah, wangi sekali sarapannya, katanya, basa-basi. Matanya hanya sekilas melirik Nania, tanpa sapaan, tanpa senyuman. Ia duduk di samping Bella, dan Bella dengan sigap mengambilkan piring untuknya. Nasi goreng buatan Nania, kata Bella dengan nada sedikit mengejek. Seperti biasa. Dimas hanya mengangguk. Ia mulai makan dengan lahap. Bagi Dimas, Nania adalah bagian dari fungsi rumah tangga. Ia ada untuk memastikan semua berjalan lancar. Rumah bersih, makanan tersedia, dan anak mereka terurus. Cinta dan perhatian adalah hak eksklusif untuk Bella dan ibunya. Selama sarapan, Nania berdiri di sudut dapur, menunggu jika ada yang butuh tambahan minum atau nasi. Ia mendengar percakapan mereka tentang rencana liburan ke Eropa, tentang tas edisi terbatas yang diincar Bella, tentang rekan bisnis Dimas yang baru membeli mobil sport. Nania merasa seperti berada di dunia lain, menjadi penonton bisu dalam drama keluarga suaminya sendiri. Satu-satunya alasan ia bertahan di neraka ini adalah Gilang, putranya yang berusia 4 tahun. Bocah kecil itu adalah dunianya, napasnya, dan sumber kekuatannya. Demi Gilang, Nania rela menelan setiap hinaan, meredam setiap air mata, dan membunuh egonya setiap hari. Ia ingin Gilang tumbuh dengan sosok ayah, meskipun ayah yang kini terasa begitu asing.
Setelah sarapan selesai, ketiganya meninggalkan meja makan begitu saja. Piring-piring kotor, sisa makanan, dan gelas-gelas kosong menjadi tugas Nania selanjutnya. Saat ia sedang mencuci piring, Bella kembali ke dapur. "Nania," panggilnya dengan ketus. Nania menoleh. "Iya, Bel." Bella melemparkan beberapa helai pakaian ke lantai dapur yang basah. Itu adalah pakaian olahraganya yang mahal. "Cucikan ini. Pakai tangan. Jangan pakai mesin. Aku tidak mau bahannya rusak. Dan jangan pakai deterjen bubuk. Pakai sabun cair khusus yang ada di lemari cucian." Nania menatap pakaian yang kotor di lantai, lalu menatap Bella. Ia ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa ia bukan pembantu. Tapi ia tahu itu sia-sia. Melawan hanya akan memicu pertengkaran yang lebih besar, dan pada akhirnya, Dimas akan selalu membela Bella. Dengan napas berat, ia mengangguk. "Baik, Bel." Bella tersenyum puas, lalu berbalik pergi. Dari ruang tengah, Nania bisa mendengar tawanya dan Ibu Soraya, membicarakan betapa patuhnya dirinya, betapa mudahnya ia diatur. Mereka menyebutnya sapi perah, berguna namun tidak berharga. Siang itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, Nania menghabiskan waktunya bersama Gilang di paviliun belakang. Kamar kecil itu adalah satu-satunya surga baginya. Di sana tidak ada tatapan sinis Soraya atau suara manja Bella. Hanya ada tawa riang Gilang. "Ibu, nanti kalau Gilang sudah besar, Gilang mau belikan ibu rumah yang besar sekali." Celoteh bocah itu sambil menyusun balok-balok mainan. Nania tersenyum, mengusap rambut putranya dengan lembut. "Kenapa Gilang mau belikan ibu rumah besar?" "Biar ibu tidak capek lagi. Biar ibu bisa main terus sama Gilang. Di rumah ini, ibu kerja terus," jawabnya dengan polos. Hati Nania terenyuh. Bahkan anak sekecil Gilang bisa melihat penderitaannya. Ia memeluk putranya erat-erat. Air mata yang sejak pagi ditahannya akhirnya menetes. Ia menangis tanpa suara, menyembunyikan wajahnya di bahu kecil Gilang. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Dimas. Dimas yang dulu begitu mencintainya, yang berjanji akan menjaganya. Mereka hidup sederhana di sebuah kontrakan kecil dan bahagia. Semua berubah ketika bisnis Dimas mulai menanjak. Ibunya mulai ikut campur, mengatakan bahwa Nania, yang hanya lulusan SMA, tidak pantas mendampingi anaknya yang sukses. Lalu datanglah Bella, putri dari rekan bisnis Dimas, yang cantik, modis, dan berpendidikan tinggi. Dimas tergoda, dan atas desakan ibunya, ia pun menikahi Bella. Awalnya Dimas berjanji akan adil. Tapi janji itu lenyap ditelan kemewahan dan tuntutan istri kedua serta ibunya. Nania pelan-pelan tersingkir. Dari kamar utama ke kamar tamu, lalu akhirnya ke paviliun belakang yang sempit. Ia kehilangan suaminya, kehilangan harga dirinya, dan kini hidupnya didedikasikan hanya untuk melayani mereka. Malam harinya, saat makan malam, suasana kembali tegang. Dimas pulang dengan wajah muram. Sepertinya ada masalah di kantor. Ibu Soraya dan Bella, yang biasanya ceria, ikut terdiam. "Ada apa, Mas?" tanya Bella hati-hati. "Proyek yang di Kalimantan sedikit bermasalah. Investornya menunda pencairan dana," jawab Dimas singkat. Ibu Soraya langsung menimpali. "Itu pasti karena aura di rumah ini tidak bagus. Sejak pagi aku sudah merasa tidak enak." Matanya melirik tajam ke arah Nania yang sedang mengambilkan nasi untuk Gilang. "Coba kamu itu sesekali diruat, Nania. Mungkin kamu bawa sial." Nania membeku. Tuduhan itu begitu kejam dan tidak berdasar. Ia ingin membantah, tapi Dimas lebih dulu menyahut. "Sudahlah, Bu. Ini masalah bisnis, tidak ada hubungannya dengan dia," kata Dimas, bukan untuk membela Nania, tapi lebih karena ia sedang tidak ingin berdebat. Meski begitu, ucapan Dimas barusan seolah menjadi pembenaran bagi Soraya dan Bella. Sepanjang sisa makan malam, mereka terus menyindir Nania dengan berbagai sebutan. Si pembawa sial, si muka muram, si tak berguna. Nania hanya bisa menunduk, menyuapi Gilang dengan tangan yang bergetar menahan amarah dan sakit hati.
Ia menatap wajah Dimas, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai. Tapi yang ia temukan hanyalah seorang pria asing yang lelah dan egois. Pria yang membiarkan istrinya dicabik-cabik oleh ibu dan istri barunya di depan matanya sendiri. Malam itu, Nania sadar, kesabarannya sudah menipis. Talinya sudah hampir putus. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia sanggup bertahan di neraka yang mereka sebut rumah itu. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Masalah pekerjaan yang dihadapi Dimas semalam rupanya belum selesai, membuat raut wajahnya keruh dan mudah tersulut emosi. Ibu Soraya dan Bella pun ikut memasang wajah cemberut, seolah-olah masalah Dimas adalah bencana terbesar bagi dunia mereka. Nania, seperti hari-hari sebelumnya, sudah menyiapkan segalanya. Ia meletakkan sepiring roti bakar dan selai di meja, berusaha menawarkan alternatif selain nasi goreng. Namun usahanya sama sekali tidak dihargai. Kenapa hanya roti? Mana sarapan yang benar? Ketus Ibu Soraya. Mas Dimas lagi tidak nafsu makan yang berat-berat. Bela-bela, sambil mengoleskan selai coklat ke rotinya. Tapi kamu harusnya bisa lebih kreatif. Nania, buatkan jus buah segar atau apa. Begitu. Nania hanya diam dan kembali ke dapur untuk membuatkan jus seperti yang diminta. Gilang, putranya, duduk manis di kursi bayinya. Asyik bermain dengan mobil-mobilan kecil berwarna merah. Sesekali ia menirukan suara mobil. Ngeng, ngeng. Celotehan Gilang yang biasanya menjadi musik terindah bagi Nania. Pagi itu terdengar seperti suara bising yang mengganggu di telinga Dimas dan Bella. Gilang, bisa diam tidak? Ayah lagi pusing. Bentak Dimas tiba-tiba. Gilang terkejut. Bibirnya langsung melengkung ke bawah. Matanya berkaca-kaca. Nania yang baru kembali dari dapur dengan segelas jus di tangan, segera menghampiri putranya. Sudah, sayang, jangan berisik ya. Kasihan ayah. Bisik Nania lembut sambil mengusap kepala Gilang. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Suasana hati Bella yang sudah buruk menjadi semakin parah. Ia meletakkan tas tangan barunya yang harganya puluhan juta rupiah di atas meja, tepat di dekat jangkauan Gilang. Tas itu adalah hadiah dari Dimas untuk menghiburnya, karena rencana liburan mereka mungkin tertunda. Gilang, dalam usahanya untuk mengambil mobil-mobilannya yang lain, tidak sengaja menyenggol gelas berisi air putih di depannya. Air itu tumpah, tidak banyak, hanya sedikit membasahi sudut meja dan terciprat mengenai tas mewah milik Bella. Ah, tasku! Jerit Bella melengking, seolah tas itu adalah kulitnya sendiri yang tersiram air. Ia buru-buru mengangkat tasnya dan mengelapnya dengan tisu. Dasar anak sialan! Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu tahu tidak harga tas ini? Nania segera menarik Gilang menjauh. Maaf, Bel, dia tidak sengaja. Tidak sengaja katamu? Kamu itu ibunya. Kenapa tidak kamu jaga anakmu itu dengan benar? Matamu di mana? Hardik Bella. Wajahnya memerah karena amarah. Ibu Soraya ikut menimpali dari seberang meja. Sudah Mama bilang dari dulu. Anak ini hanya bisa membuat onar. Sama seperti ibunya. Tidak ada gunanya. Gilang mulai menangis ketakutan melihat 3 orang dewasa di sekelilingnya membentaknya. Tangisnya semakin kencang, membuat Bella semakin murka. Nania berusaha menenangkan putranya, memeluknya erat, namun hatinya sendiri bergemuruh oleh badai amarah yang ditahannya. Di puncak amarahnya yang tak terkendali, Bella melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Ia melihat cangkir berisi susu panas yang baru saja dibuat Nania untuk Dimas. Dengan gerakan cepat, ia menyambar cangkir itu. Ini hukuman buat anak tidak tahu aturan, desisnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Nania melihat niat keji di mata Bella dan berusaha melindungi Gilang. Tapi ia terlambat. Bella menyiramkan isi cangkir itu ke arah Gilang. Cairan panas itu mengenai lengan mungil bocah itu. Arg! Jeritan Gilang begitu menyayat, memecah keheningan pagi. Itu bukan tangisan biasa. Itu adalah jeritan kesakitan yang luar biasa. Nania merasakan dunianya runtuh. Ia menatap lengan putranya yang seketika memerah. Kulitnya mulai melepuh. Gilang,
Sayang. Pekik Nania panik. Ia segera menarik Gilang ke wastafel dan menyiram lengannya dengan air dingin, berusaha meredakan rasa panas yang membakar. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya bergetar hebat. Dimas, yang sejak tadi hanya dia melihat pertengkaran itu, akhirnya angkat bicara. Tapi kata-katanya bukanlah pembelaan untuk putra kandungnya. Ia justru menghampiri Bella yang kini memasang wajah seolah-olah ialah korbannya. Bella, kamu kenapa? Sudah, tenang dulu, kata Dimas lembut, mengusap punggung istri keduanya. Nania tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menoleh, menatap suaminya dengan pandangan nanar. Dimas, lihat anakmu. Lengannya terbakar. Bella menyiramnya dengan susu panas. Serunya dengan suara bergetar. Dimas menatap sekilas ke arah Gilang yang masih menangis histeris di pelukan Nania. Ada sedikit rasa kaget di wajahnya, namun itu cepat berlalu, digantikan oleh ekspresi jengkel. Ya ampun, begini saja diributkan, katanya dengan nada meremehkan. Cuma kena susu hangat, kan? Nanti juga hilang merahnya. Lagi pula salah Gilang sendiri kenapa cari gara-gara. Bella kan jadi kaget. Kalimat itu, setiap katanya, adalah belati yang menghunjam langsung ke jantung Nania. Cinta, harapan, dan sisa pengabdian yang masih ia simpan untuk suaminya, hancur lebur detik itu juga. Pria di hadapannya bukan lagi Dimas yang ia kenal. Ia adalah monster berhati dingin yang lebih mementingkan tas mahal dan amukan istri muda daripada luka bakar di kulit darah dagingnya sendiri. Ibu Soraya, bukannya menolong cucunya, malah mendekat dan membela Bella. Benar kata Dimas. Kamu yang salah, Nania. Tidak bisa mendidik anak. Lihat, Bella sampai syok begitu. Cepat minta maaf sana sama Bella. Minta maaf? Nania merasa ingin tertawa. Tawa paling pahit dalam hidupnya. Anaknya menjadi korban kekejaman. Dan ia yang harus minta maaf? Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Amarahnya sudah melewati batas di mana kata-kata masih berguna. Yang ada kini hanyalah kekosongan yang dingin dan keputusan yang solid. Ia menggendong Gilang yang terus merintih kesakitan, membawanya keluar dari dapur neraka itu. Ia melewati Dimas, Bella, dan Soraya tanpa menatap mereka. Tatapannya lurus ke depan, kosong namun mematikan. Mereka bertiga, melihat sikap Nania, justru merasa kesal. Lihat, kan? Dia memang tidak punya sopan santun. Disuruh minta maaf malah pergi begitu saja, gerutu Soraya. Di dalam kamarnya yang sempit, Nania dengan hati-hati mengoleskan salep luka bakar pada lengan Gilang. Setiap kali tangannya menyentuh kulit yang melepuh, Gilang akan merintih. Dan setiap rintihan itu bagaikan cambuk yang melukai jiwa Nania. Setelah berhasil menenangkan Gilang hingga tertidur, Nania duduk di tepi ranjang. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kebencian yang membeku. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang retak. Ia melihat seorang wanita bodoh yang telah mengorbankan segalanya untuk cinta yang buta, yang rela diinjak-injak demi sebuah keluarga yang palsu. Semuanya sudah cukup. Ia meraih ponsel lamanya dari dasar laci, sebuah ponsel yang ia simpan untuk keadaan darurat. Debu tipis menyelimutinya. Dengan jari-jari yang tidak lagi gemetar, ia menekan satu nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Panggilan itu tersambung setelah 2 dering. Halo? Terdengar suara berat dan berwibawa di seberang sana. Nania menarik napas dalam-dalam. Suaranya yang keluar terdengar asing di telinganya sendiri. Dingin, tenang, dan penuh kendali. Paman Hardiman, ini aku, katanya. Ada jeda sejenak. Lalu suara di seberang sana terdengar kaget. Nona muda? Ya Tuhan, Nona, apa yang terjadi? Suara Anda. Waktu bermainku sudah selesai. Paman, potong Nania. Aku dan putramu dalam bahaya. Aku akan kirimkan alamatnya. Jemput kami malam ini. Jangan sampai ada yang tahu. Baik, Nona. Saya akan siapkan segalanya. Tim akan segera bergerak. Jawab Paman Hardiman tanpa bertanya lebih lanjut. Nania menutup teleponnya. Ia menatap keluar jendela,
ke arah rumah utama yang megah itu. Rumah yang menjadi saksi bisu penderitaan dan penghinaannya. Senyum tipis yang mengerikan terukir di bibirnya. Malam itu, di dalam rumah megah itu, seorang istri sabar bernama Nania telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang terluka, dan seorang pewaris tahta yang akan datang untuk menuntut balas. Permainan baru akan segera dimulai, dan kali ini, ia yang akan menentukan aturannya. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Nania meletakkan ponsel lamanya di atas meja. Ruangan kecil itu terasa sunyi senyap, hanya diisi oleh deru napas Gilang yang teratur dalam tidurnya. Bocah malang itu sudah tidak merintih lagi. Efek obat pereda nyeri dari salep yang dioleskan Nania mulai bekerja. Nania menatap wajah damai putranya, lalu beralih menatap lengannya yang terbalut perban putih bersih. Perban itu seperti bendera putih yang ia kibarkan, tanda menyerah pada pernikahan ini, namun sekaligus menjadi bendera perang yang ia umumkan dalam hatinya. Amarahnya tidak lagi meledak-ledak. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan lebih berbahaya. Seperti air mendidih yang telah berhenti bergejolak dan kini membeku menjadi es yang tajam. Ia tidak akan lagi menangis. Air matanya sudah habis untuk pria dan keluarga yang tidak pantas menerimanya. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Dengan gerakan yang nyaris tanpa suara, ia mulai berkemas. Ia membuka lemari pakaiannya yang kecil. Isinya hanya beberapa helai daster yang warnanya sudah memudar, beberapa kaos oblong, dan 2 pasang celana panjang kain. Pakaian-pakaian ini adalah seragam penderitaannya selama bertahun-tahun. Ia menatapnya dengan pandangan jijik. Ia tidak akan membawa satu pun dari pakaian itu. Ia hanya mengambil sebuah tas ransel usang. Ia mulai memasukkan barang-barang milik Gilang. Beberapa setel pakaian, mainan mobil-mobilan merah kesukaannya, susu formula, dan botolnya. Ia juga memasukkan sisa salep luka bakar dan perban. Setiap benda yang ia sentuh adalah pengingat akan tujuan barunya, melindungi Gilang dan menghancurkan mereka yang telah menyakitinya. Untuk dirinya sendiri, ia hanya mengambil dompet kecil berisi kartu identitas dan sedikit uang tunai yang berhasil ia sisihkan selama ini. Matanya kemudian tertuju pada sebuah kotak perhiasan kusam di atas nakas. Di dalamnya hanya ada satu benda, cincin kawin emas tipis pemberian Dimas. Ia mengambil cincin itu, memutarnya di antara jari telunjuk dan ibu jarinya. Tidak ada lagi kehangatan atau kenangan indah yang terpancar dari logam itu. Yang ada hanyalah rasa dingin dan pengkhianatan. Dengan gerakan pelan, ia meletakkan cincin itu di tengah-tengah nakas, di tempat yang akan mudah terlihat. Sebuah pesan perpisahan tanpa kata. Ia meninggalkan masa lalunya, identitasnya sebagai istri Dimas, di atas meja kayu yang reot itu. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik adalah penantian yang menegangkan. Ia duduk di kursi, memandangi Gilang, memastikan putranya tidak terbangun. Dari luar, ia bisa mendengar suara televisi dari rumah utama, sesekali diselingi tawa bela atau suara berat Dimas. Mereka hidup dalam dunia mereka yang penuh kepalsuan, tidak menyadari bom waktu yang akan segera meledak. Sekitar pukul 10 malam, ketukan kasar terdengar di pintu paviliun. Jantung Nania sempat berdebar kencang, namun ia berhasil menguasai dirinya. Ia tahu siapa yang datang. Nania. Suara Dimas terdengar dari luar, ketus dan tidak sabar. Nania membuka pintu. Dimas berdiri di sana dengan wajah masam. Besok pagi, jangan lupa minta maaf yang benar pada Bella dan ibu. Jangan membuat drama lagi. Aku sudah pusing dengan urusan kantor. Jangan kau tambah lagi dengan tingkahmu. Nania menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu sangat ia puja. Kini, yang ia lihat hanyalah seorang pengecut yang lemah, yang bersembunyi di balik kekuasaan ibu dan istri barunya. Ia menundukkan kepalanya, memainkan peran sebagai istri patuh untuk terakhir kalinya. Iya, Mas. Jawabnya dengan suara pelan dan tanpa emosi. Sikapnya yang pasrah itu rupanya memuaskan ego Dimas. Ia mengira Nania sudah berhasil ditaklukkan, sudah menerima posisinya. Bagus kalau kamu mengerti, katanya, lalu berbalik pergi tanpa menanyakan kondisi Gilang sama sekali. Nania menutup pintu.
Kepatuhannya barusan adalah topeng terakhir yang ia kenakan. Di baliknya, rencananya semakin matang. Penghinaan terakhir dari Dimas barusan hanya semakin memperkuat tekadnya. Ia menunggu hingga lewat tengah malam. Suara-suara dari rumah utama sudah lama padam. Lampu-lampu telah dimatikan. Hanya lampu taman yang remang-remang yang masih menyala, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Inilah saatnya. Dengan sangat hati-hati, ia mengangkat tubuh mungil Gilang dari tempat tidur. Ia menyelimuti putranya dengan kain tebal agar tidak kedinginan. Gilang sedikit menggeliat dalam tidurnya, namun tidak terbangun. Nania menggendongnya di depan, sementara tas ransel ia sandang di punggung. Ia membuka pintu sepelan mungkin, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Udara malam yang dingin langsung menyergapnya. Ia berjalan di atas rerumputan untuk menghindari suara langkah kaki di jalan setapak berbatu. Setiap desir angin, setiap suara jangkrik, terdengar begitu keras di telinganya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia harus melewati bagian samping rumah utama untuk mencapai gerbang depan. Ia berjalan dalam bayang-bayang, tubuhnya menempel ke dinding. Ia melewati jendela kamar utama di lantai bawah, tempat Dimas dan Bella mungkin sedang tertidur lelap. Ia membayangkan mereka di dalam sana, dalam kehangatan dan kenyamanan, sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi kebahagiaan palsu mereka akan segera ia runtuhkan. Gerbang depan yang tinggi menjulang tampak seperti monster dalam kegelapan. Ia tahu gerbang itu selalu dikunci dari dalam. Tapi Paman Hardiman sudah mengatakan padanya untuk menunggu di dekat pos satpam yang kosong. Satpam penjaga komplek hanya berpatroli setiap 1 jam sekali. Ia bersembunyi di balik semak-semak besar di dekat pos. Ia memeluk Gilang semakin erat, melindunginya dari embusan angin malam. 5 menit terasa seperti 1 jam. Ia mulai cemas. Bagaimana jika Paman Hardiman tidak datang? Bagaimana jika ada yang memergokinya? Tepat saat keraguan itu muncul, sebuah sedan hitam yang mewah dan mengkilap meluncur tanpa suara dan berhenti tepat di depan gerbang. Lampunya tidak dinyalakan. Mesinnya nyaris tak terdengar. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria paruh baya yang gagah dengan setelan rapi keluar. Itu Paman Hardiman. Pria itu bergerak cepat dan efisien. Ia mengeluarkan sebuah alat kecil dari sakunya dan dalam hitungan detik, kunci elektronik gerbang itu berhasil ia buka. Gerbang berdecit pelan saat didorong terbuka. Nania segera keluar dari persembunyiannya. Paman Hardiman melihatnya dan langsung menghampiri. Raut wajahnya yang biasanya tenang tampak begitu cemas dan prihatin. "Nona muda Nania," bisiknya penuh hormat. Matanya lalu tertuju pada Gilang yang tertidur di gendongan Nania, dan kemudian pada perban di lengan mungil itu. "Apa yang terjadi pada tuan muda kecil?" "Ceritanya panjang, Paman. Yang penting, kita harus pergi dari sini sekarang," jawab Nania dengan suara mendesak. Paman Hardiman mengangguk paham. "Mari, Nona. Mobil sudah siap." Ia membukakan pintu untuk Nania, membantunya masuk dengan hati-hati agar tidak membangunkan Gilang. Setelah Nania duduk dengan nyaman di jok kulit yang empuk, Paman Hardiman menutup pintu dengan pelan dan segera masuk ke kursi penumpang depan. Mobil pun melaju, meninggalkan komplek perumahan mewah itu dalam keheningan malam. Saat mobil berbelok di ujung jalan, Nania menoleh ke belakang melalui jendela. Ia menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada air mata, tidak ada rasa sedih, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang ratu yang baru saja meninggalkan penyamarannya. Ia tidak kabur dari penjara itu. Ia hanya pergi untuk mengumpulkan pasukannya. Perang baru saja akan dimulai. Perjalanan membelah malam itu terasa seperti sebuah transisi antar dunia. Mobil melaju dengan mulus, meninggalkan jalanan sepi di pinggiran kota dan mulai memasuki gemerlap lampu ibu kota yang tidak pernah tidur. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi seolah menyambut kedatangan Nania kembali. Ini adalah dunianya yang sesungguhnya. Dunia yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu demi sebuah ilusi cinta. Gilang masih tertidur pulas di pangkuannya. Kehangatan tubuh putranya menjadi satu-satunya pengingat akan alasan mengapa ia melakukan semua ini.
Ia membelai rambut Gilang dengan lembut. Di dunia baru yang akan ia bangun, tidak akan ada lagi yang berani menyakiti putranya. Ia bersumpah akan hal itu. Mobil tidak berhenti di sebuah rumah atau apartemen biasa. Mobil itu masuk ke dalam sebuah gedung perkantoran super mewah, menuju ke area parkir pribadi di lantai basement terdalam. Beberapa penjaga keamanan berseragam hitam membungkuk hormat saat mobil mereka lewat. Suasana di sana begitu steril dan senyap. "Kita sudah sampai, Nona muda," kata Paman Hardiman. Mereka turun dan langsung diantar menuju sebuah lift pribadi. Paman Hardiman menekan sebuah tombol tanpa angka, yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Lift itu melesat ke atas dengan kecepatan tinggi tanpa suara. Pintu lift terbuka, dan mereka langsung masuk ke dalam sebuah ruangan yang membuat Nania menahan napas sejenak. Itu adalah sebuah penthouse yang menempati seluruh lantai teratas gedung. Dindingnya sebagian besar terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan 360 derajat kerlip lampu kota yang spektakuler. Perabotannya minimalis, namun setiap bagiannya memancarkan kemewahan yang bersahaja. Ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah pusat komando. "Selamat datang kembali, Nona muda Nania," sapa Paman Hardiman dengan suara yang lebih lega. Di ruang tengah, seorang wanita paruh baya berseragam pelayan dan seorang pria berjas putih sudah menunggu. "Bei Inah akan membantu semua kebutuhan Nona dan Tuan muda kecil. Dan ini dokter pribadi keluarga, Dokter Arman. Saya memanggilnya untuk memeriksa luka Tuan muda," jelas Paman Hardiman. Nania mengangguk. Hatinya sedikit menghangat oleh perhatian dan efisiensi yang ditunjukkan Paman Hardiman. Ini sangat kontras dengan perlakuan yang ia terima dari Dimas dan keluarganya. Dokter Arman dengan sangat lembut dan profesional memeriksa lengan Gilang yang masih tertidur. "Ini luka bakar tingkat 2, Nona. Penanganan pertamanya sudah cukup baik dengan disiram air dan diberi salep. Tapi ini harus dirawat dengan benar agar tidak meninggalkan bekas luka yang parah. Saya akan berikan resep salep antibiotik dan obat minum pereda nyeri jika diperlukan," jelas Dokter Arman. Mendengar diagnosis resmi itu, amarah Nania kembali menyala. "Cuma kena susu hangat," kata-kata Dimas terngiang lagi di telinganya. Kebohongan dan sikap meremehkan itu kini terasa semakin menjijikan. Setelah Gilang selesai diperiksa dan resep diberikan, Bei Inah mengantar Nania ke sebuah kamar yang sangat luas dan indah. Di dalamnya sudah tersedia sebuah ranjang bayi yang nyaman. Nania membaringkan Gilang di sana dengan sangat hati-hati. Ia menyelimutinya dan mengecup keningnya. "Tidur yang nyenyak, pahlawan kecil ibu," bisiknya. Setelah memastikan Gilang nyaman, Bei Inah menunjuk ke sebuah pintu geser besar. Di dalam sana, semua keperluan Nona sudah disiapkan. Nania membuka pintu itu dan masuk ke dalam sebuah walk-in closet yang lebih besar dari seluruh kamar pavilionnya dulu. Di dalamnya, berderet-deret pakaian tergantung rapi. Gaun malam, setelan kerja, pakaian kasual, semuanya dari merek-merek ternama dunia. Di rak-rak kaca, tertata puluhan pasang sepatu dan tas. Ini adalah singgasananya yang telah lama ia tinggalkan. Ia menanggalkan daster usangnya, membiarkannya jatuh ke lantai seperti kulit ular yang ia lepaskan. Ia kemudian masuk ke kamar mandi marmer yang mewah dan membersihkan dirinya di bawah pancuran air hangat. Ia menggosok tubuhnya kuat-kuat, seolah ingin menghilangkan semua jejak penderitaan dan penghinaan selama 5 tahun terakhir. Setelah selesai, ia mengenakan sebuah blus sutra berwarna gading dan celana panjang hitam yang pas di badan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita yang balas menatapnya bukanlah Nania si pesuruh yang dekil dan selalu menunduk. Wanita di cermin itu memiliki tatapan mata yang tajam, postur tubuh yang tegap, dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia adalah Nania Arini Prawira, pewaris tunggal Cakrawala Corporation. Ia kembali ke ruang tengah, di mana Paman Hardiman sudah menunggunya di sebuah meja kerja besar dengan beberapa dokumen di atasnya. "Saya turut berduka atas apa yang Nona alami selama ini," kata Paman Hardiman, suaranya tulus. "Sesuai perintah almarhum Tuan Besar, saya selalu mengawasi kondisi Nona dari jauh." "Terima kasih, Paman. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersedih," sahut Nania, suaranya terdengar dingin dan tegas.
Ia duduk di seberang Paman Hardiman. Ceritakan semua tentang bisnis Dimas. Saya ingin tahu setiap detailnya. Setiap klien, setiap pemasok, setiap pinjaman bank. Paman Hardiman menggeser sebuah map tebal ke arah Nania. Seperti yang Nona duga. Bisnis kontraktornya, PT Bangun Sejahtera, sangat bergantung pada beberapa kontrak besar untuk bertahan. Dia tidak memiliki fondasi bisnis yang kuat. Nania membuka map itu. Di dalamnya terdapat laporan keuangan, daftar proyek, dan analisis bisnis yang sangat mendetail. Ia terkejut melihat betapa rapinya data yang disiapkan Paman Hardiman. Proyek terbesarnya saat ini, pembangunan sebuah kawasan gudang terpadu, didanai oleh PT Gria Kencana Properti. Lanjut Paman Hardiman sambil menunjuk sebuah nama di dalam dokumen. Nania membaca nama itu, lalu tersenyum sinis. PT Gria Kencana Properti. Salah satu anak perusahaan Cakrawala Corporation yang bergerak di sektor properti kelas menengah ke bawah. Paman Hardiman mengangguk. Benar, Nona. Suamimu tidak pernah tahu bahwa sumber kehidupan bisnisnya berasal dari perusahaan milik keluarga Anda. Inilah dia. Kartu as yang selama ini tersimpan. Takdir seolah memberinya jalan yang sempurna untuk melakukan balas dendam. Selain itu, Paman Hardiman melanjutkan, sebagian besar modal kerjanya berasal dari pinjaman bank swasta, Bank Persada Utama, yang mana Cakrawala Corporation adalah salah satu pemegang saham terbesarnya. Dan pemasok semen serta bajanya adalah PT Baja Perkasa, yang selama ini memiliki hubungan kerja sama eksklusif dengan grup kita. Nania menutup map itu. Semuanya sudah jelas. Bisnis Dimas seperti sebuah rumah kartu yang ditopang oleh 3 pilar utama, dan ketiga pilar itu, secara langsung maupun tidak langsung, berada dalam genggamannya. Ia berdiri dan berjalan ke arah jendela kaca raksasa, menatap hamparan lampu kota di bawahnya. Pantulan dirinya di kaca tampak begitu kuat dan mengintimidasi. Paman, katanya, tanpa menoleh. Iya, Nona muda. Suara Nania yang keluar berikutnya terdengar tanpa emosi, seperti seorang jenderal yang memberikan perintah di medan perang. Besok pagi, saya mau rapat dengan direksi PT Gria Kencana. Perintahkan mereka untuk memutus kontrak proyek kawasan gudang itu dengan alasan force majeure, atau temukan pelanggaran kontrak sekecil apapun. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Ia berhenti sejenak, membiarkan perintah pertamanya meresap. Kedua, hubungi Dewan Direksi Bank Persada Utama. Berikan instruksi untuk meninjau ulang semua fasilitas kredit atas nama Dimas atau PT Bangun Sejahtera. Bekukan limit pinjamannya dan ajukan percepatan jatuh tempo pembayaran utangnya. Dan yang terakhir, lanjutnya sambil berbalik menatap Paman Hardiman, matanya berkilat dingin. Siapkan penawaran kontrak jangka panjang yang sangat menggiurkan untuk PT Baja Perkasa. Tawarkan harga yang tidak bisa mereka tolak, dengan satu syarat. Mereka harus menghentikan semua pasokan ke proyek-proyek milik PT Bangun Sejahtera, efektif secepatnya. Paman Hardiman mendengarkan setiap perintah itu tanpa berkedip. Ia melihat sosok almarhum ayah Nania dalam diri nona mudanya itu. Tegas, cerdas, dan tanpa ampun jika sudah dikhianati. Hancurkan dia, Paman, desis Nania. Buat dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Buat dia merangkak, memohon, dan putus asa. Saya ingin dalam sebulan, dia tidak punya apa-apa lagi selain tumpukan utang dan penyesalan seumur hidup. Pagi di rumah megah itu terasa aneh. Tidak ada aroma nasi goreng atau kopi yang biasanya sudah mengepul dari dapur. Yang ada hanyalah keheningan yang janggal. Dimas terbangun dengan perasaan tidak nyaman, bukan karena mimpi buruk, tapi karena sesuatu yang hilang dari rutinitasnya. Bella masih tertidur pulas di sampingnya. Selimut tebal membungkus tubuhnya. Ia turun ke bawah dan mendapati ibunya, Soraya, sudah duduk di meja makan dengan wajah tertekuk. Meja itu kosong dan kotor dengan sisa piring makan malam mereka. Di mana Nania? Ini sudah jam berapa? Dia tidak memasak? Gerutu Soraya. Suaranya terdengar kesal. Dimas menghela napas.
Ia berjalan ke paviliun belakang. Pintunya tidak terkunci. Ia membukanya dan mendapati ruangan itu kosong. Tempat tidurnya rapi, namun terasa dingin dan tak berpenghuni. Matanya langsung tertuju pada nakas di samping tempat tidur. Di atasnya, tergeletak cincin kawin emas yang tipis. Jantung Dimas berdebar sedikit lebih kencang. Ia kembali ke rumah utama dengan langkah cepat. Dia tidak ada, Bu. Gilang juga tidak ada. Sepertinya dia pergi. Soraya mendengus. Pergi? Baguslah. Perempuan tidak tahu diuntung itu akhirnya sadar diri juga. Paling nanti kalau uangnya sudah habis juga kembali sambil merengek-rengek. Bella akhirnya turun dari kamar. Rambutnya acak-acakan. Berisik sekali sih. Ada apa? Ia menguap. Aku lapar. Nania mana? Suruh buatkan aku sarapan. Dia kabur. Membawa anaknya. Jawab Dimas singkat. Reaksi Bella sama sekali bukan kekhawatiran, melainkan kejengkelan. Apa? Jadi siapa yang membuat sarapan? Siapa yang akan membersihkan rumah? Dasar tidak bertanggung jawab. Pergi begitu saja tanpa pamit. Pagi itu, rumah yang biasanya terlayani dengan sempurna berubah menjadi zona bencana kecil. Tidak ada yang tahu cara menyalakan kompor tanam yang canggih itu. Bella mencoba membuat roti panggang dan malah membuatnya gosong. Soraya hanya bisa memerintah, namun tidak mau menyentuh pekerjaan apapun. Akhirnya, mereka memesan makanan cepat saji untuk sarapan. Sampah dan piring kotor menumpuk di dapur, dan tidak ada yang mau membersihkannya. Ini semua gara-gara kamu, Dimas. Omel Soraya sambil mengunyah kentang goreng. Terlalu lembek pada istri pertamamu itu. Seharusnya dari dulu kau usir saja dia. Dimas tidak menjawab. Ia mencoba menelepon nomor ponsel Nania yang ia simpan, tapi tidak aktif. Tentu saja, Nania telah meninggalkan ponsel itu bersama dengan cincin kawinnya. Dimas sempat berpikir untuk menghubungi keluarga Nania di kampung, keluarga petani sederhana yang ia kenal. Tapi egonya menahannya. Ia tidak mau terlihat seperti suami yang tidak bisa mengendalikan istrinya. Ia yakin, seperti ibunya, bahwa Nania hanya merajuk. Paling lama seminggu, ia pasti akan kembali. Dengan perasaan kesal karena kekacauan di rumah, Dimas berangkat ke kantor. Ia harus fokus. Proyek pembangunan kawasan gudang dari PT Gria Kencana Properti sedang memasuki tahap krusial. Proyek inilah yang menjadi tulang punggung perusahaannya, PT Bangun Sejahtera. Jika proyek ini berhasil, ia akan mendapatkan keuntungan besar dan bisa membawa Bella liburan mewah seperti yang ia janjikan. Namun, setibanya di kantor, firasat buruknya semakin menjadi. Sekretarisnya menyambutnya dengan wajah pucat. Pak Dimas, ada email darurat dari PT Gria Kencana. Dimas segera masuk ke ruangannya dan membuka komputernya. Sebuah email dengan subjek, pemutusan kontrak kerjasama, terpampang di layar. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia membuka email itu. Isinya singkat, dingin, dan formal. PT Gria Kencana Properti, dengan mengacu pada klausa 17B dalam kontrak mengenai keterlambatan pemenuhan syarat teknis minor, secara sepihak memutuskan kerjasama proyek pembangunan gudang, efektif sejak tanggal surat ini dibuat. Tidak mungkin, desis Dimas. Syarat teknis minor? Itu hanya masalah dokumen administrasi kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Ini alasan yang dibuat-buat. Pasti ada kesalahan. Ia menyambar telepon dan menghubungi Pak Suryo, manajer proyek dari pihak Gria Kencana yang selama ini menjadi penghubungnya. Biasanya, Pak Suryo sangat ramah dan kooperatif. Tapi kali ini, suaranya terdengar berbeda. Selamat pagi, Pak Dimas. Sapanya dingin. Pak Suryo, ada apa ini? Email apa yang saya terima? Pemutusan kontrak? Ini pasti ada salah paham, kan? Serbu Dimas panik. Tidak ada salah paham, Pak Dimas. Keputusan ini sudah final dari Dewan Direksi kami. Kami menemukan adanya wan prestasi dalam pemenuhan syarat yang tertera di kontrak. Jawab Pak Suryo dengan nada datar, seolah membacakan naskah.
Tapi itu hanya masalah kecil. Pak, bisa kita bicarakan, kan? Saya akan segera melengkapinya hari ini juga. Proyek ini sudah berjalan. Pak, saya sudah mengeluarkan banyak modal. Dimas mulai putus asa. Mohon maaf, Pak Dimas. Keputusan sudah diambil. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mengenai segala konsekuensi finansial dan penalti, tim legal kami akan segera menghubungi Anda. Selamat pagi. Telepon ditutup. Dimas tercenung, menatap gagang telepon di tangannya dengan nanar. Dunianya serasa berputar. Proyek andalannya hancur dalam sekejap. Bukan hanya kehilangan potensi keuntungan miliaran rupiah, ia kini dihadapkan pada denda penalti yang jumlahnya pasti sangat besar. Modal yang sudah ia tanamkan akan hangus begitu saja. Ia sedang mencoba menenangkan pikirannya yang kalut saat telepon di mejanya kembali berdering. Kali ini dari manajer akunnya di Bank Persada Utama, tempat ia mendapatkan pinjaman modal kerja. Halo, Pak Rudi? Ada apa? Sapa Dimas, berusaha terdengar normal. Selamat pagi, Pak Dimas. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin menginformasikan, berdasarkan rapat evaluasi risiko internal yang baru saja kami adakan, kami dengan menyesal harus memberitahukan bahwa fasilitas kredit revolving untuk perusahaan Bapak, PT Bangun Sejahtera, untuk sementara kami bekukan. Bagaikan disambar petir di siang bolong. Dimas merasa lemas. Apa? Dibekukan? Kenapa? Saya tidak pernah punya masalah kredit. Pembayaran saya selalu lancar. Ini adalah kebijakan baru dari manajemen pusat. Pak, mereka sedang melakukan pengetatan manajemen risiko. Kami juga diperintahkan untuk menjadwalkan pertemuan dengan Bapak minggu depan untuk membahas skema percepatan pembayaran sisa pinjaman Bapak. Percepatan pembayaran? Yang benar saja, Pak. Bisnis saya sedang butuh dana. Saya hanya menjalankan perintah. Pak Dimas, mohon pengertiannya. Nanti staf saya akan atur jadwalnya. Terima kasih. Telepon kembali ditutup. Kini Dimas benar-benar panik. Dua pilar utama bisnisnya, klien terbesar dan sumber pendanaan, runtuh di hari yang sama. Ini tidak mungkin kebetulan. Seseorang sedang mencoba menghancurkannya. Tapi siapa? Siapa yang punya kekuatan sebesar ini? Ia memutar otaknya, mencoba mengingat-ingat musuh bisnisnya. Tapi tidak ada satupun yang levelnya bisa melakukan serangan terkoordinasi seperti ini. Ia pulang ke rumah dengan perasaan hancur. Ia berharap mendapatkan ketenangan, tapi yang ia temukan justru pemandangan yang lebih memuakan. Bella dan ibunya sedang bertengkar di ruang tamu, saling menyalahkan siapa yang seharusnya mencuci piring. Mas, kamu lihat ini. Rumah sudah seperti kapal pecah. Mama tidak mau bantu aku sama sekali. Adu Bella saat melihat kedatangan Dimas. Kamu itu istri, ya tugasmu mengurus rumah kalau tidak ada pembantu. Sahut Soraya tak mau kalah. Cukup, bentak Dimas. Suaranya menggelegar. Keduanya terdiam, kaget melihat amukan Dimas yang tidak biasa. Perusahaan Bapak diambang kehancuran. Kita bisa bangkrut. Dan kalian di sini hanya meributkan soal piring kotor. Lanjut Dimas. Wajahnya merah pada menahan amarah dan stres. Bella dan Soraya terkejut. Bangkrut? Maksudmu apa, Mas? Tanya Bella cemas. Dimas menceritakan semua kejadian di kantor hari itu. Wajah Bella seketika pucat pasi. Soraya terdiam dengan mulut ternganga. Ini tidak mungkin, bisik Bella. Lalu bagaimana dengan liburan kita? Tasku, cicilan mobilku. Soraya, bukannya memberikan dukungan, justru menemukan kambing hitam. Ini semua pasti gara-gara Nania. Pekiknya tiba-tiba. Perempuan itu pergi dan membawa semua keberuntungan di rumah ini. Dia itu pembawa sial. Lihat, kan? Begitu dia pergi, bisnis kamu langsung hancur. Dimas, ini semua salah dia. Dimas, dalam keputusasaannya, tidak bisa berpikir jernih. Menyalahkan Nania terasa lebih mudah daripada menerima kenyataan bahwa ia sedang diserang oleh kekuatan yang tidak ia ketahui. Ia mengangguk pelan, menyetujui ucapan ibunya.
Badai baru saja datang, dan di tengah kebingungan dan ketakutan, mereka memilih untuk menyalahkan korban yang telah mereka usir. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa badai ini diciptakan dan dikendalikan oleh pembawa sial yang sedang mereka kutuk. 1 minggu berlalu sejak hari yang menghancurkan itu, dan bagi Dimas, setiap hari terasa seperti siksaan yang semakin berat. Badai yang datang minggu lalu kini telah berubah menjadi topan ganas yang meluluh lantakkan semua yang telah ia bangun. Kerajaan bisnisnya, yang ia kira kokoh, ternyata hanyalah sebuah istana pasir di tepi pantai yang diterjang ombak pasang. Kantor PT Bangun Sejahtera yang dulu sibuk kini terasa seperti rumah hantu. Telepon tidak henti-hentinya berdering, namun bukan dari klien, melainkan dari para penagih utang. Pemasok bahan bangunan, subkontraktor, bahkan perusahaan penyewaan alat berat, semuanya menuntut pembayaran yang tertunda. Beberapa karyawan terbaiknya sudah mulai mengundurkan diri, mencium bau kebangkrutan yang semakin menyengat. Pilar ketiga bisnisnya pun akhirnya runtuh. PT Baja Perkasa, pemasok utama semen dan baja untuk semua proyeknya, secara tiba-tiba mengirimkan surat penghentian pasokan. Alasannya, mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sebuah perusahaan raksasa dan tidak bisa lagi melayani klien lain. Tanpa pasokan material, semua proyek kecil Dimas yang tersisa praktis berhenti total. Para mandor di lapangan meneleponnya setiap jam, melaporkan bahwa para pekerja bangunan mulai meninggalkan lokasi karena tidak ada pekerjaan dan gaji mereka belum dibayar. Dimas benar-benar terpojok. Ia seperti seorang petinju yang dihajar bertubi-tubi di atas ring, tanpa bisa membalas atau bahkan melihat siapa lawannya. Ia menghabiskan hari-harinya berlari ke sana kemari, mencoba mencari pinjaman baru, namun semua pintu tertutup rapat. Bank-bank yang dulu mengejarnya untuk menawarkan kredit, kini menolaknya mentah-mentah. Teman-teman bisnisnya yang dulu akrab, kini menghindarinya seperti wabah penyakit. Dalam keputusasaannya, ia membayar seorang detektif swasta untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Setelah beberapa hari, detektif itu kembali dengan informasi yang sedikit namun sangat membingungkan. Semua jejaknya sangat rapi, Pak Dimas, kata detektif itu. Tapi ada satu benang merah. Semua perusahaan yang memusuhi Bapak, baik itu klien, bank, maupun pemasok, semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua, dalam beberapa tahun terakhir, menjalin kerjasama bisnis yang sangat erat dengan Cakrawala Corporation. Dimas mengerutkan keningnya. Cakrawala Corporation. Nama itu terdengar tidak asing. Itu adalah salah satu konglomerat terbesar di negeri ini, sebuah gurita bisnis dengan tentakel di mana-mana. Apa hubungan saya dengan mereka? Saya tidak pernah punya urusan bisnis dengan perusahaan sebesar itu. Justru itu anehnya, Pak. Tidak ada hubungan langsung. Tapi seolah-olah, ada perintah tak terlihat dari puncak tertinggi Cakrawala yang membuat semua mitra mereka menjauhi Bapak. Ini hanya spekulasi, tapi serangan ini terlalu sistematis dan kuat untuk dilakukan oleh pesaing biasa, jelas sang detektif. Dimas menyandarkan punggungnya di kursi. Kepalanya pening. Cakrawala Corporation? Itu tidak masuk akal. Mengapa raksasa seperti mereka mau repot-repot menghancurkan seekor semut seperti dirinya? Ia sama sekali tidak bisa menemukan jawabannya. Misteri ini membuatnya semakin frustrasi dan tak berdaya. Sementara itu, di rumah, neraka yang lain telah tercipta. Tekanan finansial yang hebat telah mengupas lapisan kepalsuan yang selama ini menyelimuti keluarganya. Tidak ada lagi kemesraan antara Dimas dan Bella. Yang ada hanyalah pertengkaran tanpa henti. Aku tidak peduli. Aku mau uang belanja. Persediaanku di kulkas sudah habis. Teriak Bella suatu sore. Uang? Kamu pikir aku ini mencetak uang? Perusahaan sudah hancur. Bella, kita tidak punya uang lagi. Balas Dimas dengan suara serak. Itu urusanmu. Dulu kamu berjanji akan membahagiakanku. Membuatku hidup seperti ratu. Ini buktinya, kamu bahkan tidak bisa membelikanku makanan. Ibu Soraya, bukannya menengahi, malah ikut menyiram bensin ke dalam api. Kamu juga, Bella.
Dari dulu hanya bisa menghambur-hamburkan uang Dimas. Sekarang giliran susah. Kamu malah menuntut. Coba kalau kamu seperti Nania, hemat dan tidak banyak maunya. Mungkin bisnis Dimas tidak akan secepat ini hancurnya. Kenapa Mama jadi membandingkan aku dengan perempuan kampung itu? Pekik Bella tidak terima. Justru karena Mama dan Mas Dimas yang terus memanjakan dia jadi besar kepala dan membawa sial saat pergi. Pertengkaran seperti itu menjadi menu harian mereka. Kemewahan yang selama ini merekatkan mereka telah hilang, dan yang tersisa hanyalah sifat asli mereka yang egois dan saling menyalahkan. Satu persatu, aset mereka mulai dijual untuk menutupi utang dan biaya hidup. Mobil sport Bella adalah yang pertama pergi, digantikan oleh taksi online. Kemudian menyusul mobil sedan milik Dimas. Bella terpaksa menjual koleksi tas dan perhiasannya dengan harga murah, sambil menangis terseduh-seduh. Ibu Soraya pun dengan berat hati harus merelakan beberapa gelang berlian kesayangannya. Rumah megah itu kini terasa hampa dan suram. Mereka bahkan tidak sanggup lagi membayar tagihan listrik yang membengkak, sehingga harus mematikan pendingin ruangan di sebagian besar area rumah. Suasana menjadi panas dan pengap, sama seperti hubungan di antara mereka. Pukulan terakhir datang dalam bentuk sebuah amplop coklat dari bank. Surat itu berisi pemberitahuan penyitaan aset. Rumah yang mereka tinggali akan disita dalam waktu 30 hari untuk melunasi sisa utang hipotek yang tidak terbayar. Saat membaca surat itu, pertahanan terakhir Dimas runtuh. Ia terduduk lemas di sofa ruang tengah yang terasa terlalu besar. Ia adalah seorang pria yang gagal. Ia telah kehilangan segalanya. Bisnis, kekayaan, harga diri, dan bahkan keluarga yang kini saling membenci. Bella dan Soraya menangis histeris, meratapi nasib mereka yang akan segera menjadi tunawisma. Tapi Dimas tidak lagi mendengar tangisan mereka. Pikirannya melayang ke masa lalu. Anehnya, yang muncul di benaknya bukanlah Bella, melainkan wajah tenang Nania. Ia teringat betapa sederhananya hidup mereka dulu, di rumah kontrakan kecil. Mereka tidak punya banyak uang, tapi mereka punya kedamaian. Nania tidak pernah menuntut apapun. Ia mengurus rumah, memasak makanan sederhana yang lezat, dan selalu tersenyum tulus. Ia adalah jangkar yang menjaga kapal kehidupan Dimas tetap stabil. Dan ia telah membuang jangkar itu. Ia membiarkan ibunya dan Bella menghina dan menyiksa Nania. Ia mengabaikan wanita yang tulus mencintainya demi kilau palsu dari wanita lain. Dan ia bahkan tidak membela darah dagingnya sendiri saat disakiti. Sebuah pikiran mengerikan mulai merayap di benaknya. Kehancurannya dimulai tepat di hari saat Nania pergi. Mungkinkah ucapan ibunya benar? Bukan dalam artian mistis, tapi dalam artian yang lebih nyata? Mungkinkah kepergian Nania adalah pemicunya? Tapi bagaimana? Nania hanyalah seorang wanita kampung yang lugu dan tidak berdaya. Dimas menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran aneh itu. Namun, benih kecurigaan itu telah tertanam. Di dasar jurang keputusaasaannya, untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang telah ia sia-siakan itu? Hari penyitaan itu datang seperti algojo di pagi yang cerah. Sebuah truk besar dan beberapa orang berseragam dari pihak bank berhenti di depan rumah megah yang pernah menjadi simbol kesuksesan Dimas. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien, mengangkut keluar perabotan-perabotan yang pernah dibanggakan oleh Bella dan Ibu Soraya. Sofa kulit impor, meja makan dari kayu jati, lemari pajangan berisi kristal, semuanya diangkat dan dimuat ke dalam truk, menjadi tontonan gratis bagi para tetangga. Ibu Soraya, wanita yang dulunya paling disegani dan sombong di lingkungan itu, kini hanya bisa terduduk lemas di teras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia bisa mendengar bisik-bisik para tetangga di seberang jalan. Tatapan mereka yang dulu penuh kekaguman, kini berubah menjadi campuran antara kasihan dan cemoohan. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda itu sendiri. Bella, di sisi lain, tidak bisa diam. Ia histeris. Ia mencoba menghalangi petugas yang akan mengangkat tempat tidur mewahnya. Jangan. Itu milikku. Dimas, lakukan sesuatu. Kenapa kamu diam saja seperti patung? Raungnya.
Air mata dan riasannya yang murah luntur berantakan di wajahnya. Dimas hanya berdiri mematung di halaman. Matanya kosong. Ia adalah kapten dari sebuah kapal yang telah karam. Dan kini ia hanya bisa pasrah melihat sisa-sisa kapalnya dijarah. Tidak ada lagi tenaga untuk marah. Tidak ada lagi harga diri untuk dipertahankan. Ia telah kalah telak. Setelah rumah itu benar-benar kosong, mereka bertiga diusir secara halus oleh petugas keamanan komplek. Dengan hanya beberapa koper berisi pakaian yang tersisa, mereka memesan sebuah mobil sewaan murah. Tidak ada tujuan yang jelas. Mereka telah kehilangan segalanya. Setelah berdebat panjang dengan sisa uang yang mereka miliki, satu-satunya tempat yang bisa mereka sewa adalah sebuah rumah kontrakan petak di sebuah gang sempit dan padat di pinggiran kota. Kontrasnya begitu brutal. Dari rumah dengan halaman luas dan garasi untuk 2 mobil, kini mereka harus masuk melalui gang becek yang hanya cukup untuk 1 motor. Rumah baru mereka adalah sebuah bangunan kecil yang terjepit di antara rumah-rumah lain. Ket dindingnya sudah mengelupas di mana-mana. Dan bau pengap dari selokan di depan rumah langsung menusuk hidung. Di dalamnya, hanya ada 2 ruangan kecil, sebuah kamar mandi jongkok yang berlumut, dan sebuah dapur mini dengan kompor 1 tungku yang sudah berkarat. Tidak ada pendingin ruangan, hanya sebuah kipas angin tua di langit-langit yang berputar lambat dan berisik. Panas dan lembabnya udara terasa menyesakkan. Malam pertama di sana adalah neraka. Mereka tidak bisa tidur. Suara berisik dari tetangga sebelah yang sedang bertengkar, lolongan anjing liar, dan nyamuk yang berdengung di telinga membuat mereka terjaga. Bella menangis tanpa henti, sementara Ibu Soraya terus-menerus mengomel dan mengutuk nasib. Dimas hanya bisa berbaring menatap langit-langit yang retak, merasa seperti sedang dikubur hidup-hidup. Kehidupan mereka berubah 180 derajat. Kemewahan kini menjadi kata yang asing. Untuk makan, mereka tidak bisa lagi memesan dari restoran. Dimas memberikan sisa uangnya pada Bella untuk membeli bahan makanan. Bella, yang seumur hidupnya tidak pernah menginjak pasar tradisional, pulang dengan wajah jijik sambil membawa sekantong kecil sayuran layu dan beberapa bungkus mie instan. Aku tidak tahu cara memasak ini semua, keluhnya sambil melempar kantong itu ke meja. Kalau tidak mau memasak, kita tidak makan, sahut Dimas dingin. Akhirnya, dengan bantuan Ibu Soraya yang walaupun terus mengeluh setidaknya masih ingat cara memasak, mereka berhasil membuat makan malam pertama mereka. Nasi dengan tumis kangkung seadanya dan telur dadar. Rasanya hambar, tapi mereka terlalu lapar untuk protes. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan penderitaan dan pertengkaran. Dimas, yang dulu seorang direktur utama, kini harus menelan ludahnya sendiri. Ia melamar pekerjaan apa saja yang bisa ia temukan. Ia mencoba menjadi agen asuransi, salesman perabotan, bahkan mendaftar sebagai pengemudi ojek online. Setiap penolakan dan tatapan meremehkan dari para pewawancara terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Akhirnya, ia diterima bekerja sebagai kuli angkut di sebuah gudang distributor minuman. Sebuah pekerjaan fisik yang menguras tenaganya hingga habis dengan upah yang pas-pasan. Di rumah, Bella dan Ibu Soraya seperti 2 ekor tikus yang terperangkap dalam kotak yang sama. Tanpa pelayan, mereka terpaksa melakukan semuanya sendiri. Mereka bertengkar hebat hanya karena masalah sepele seperti siapa yang harus mencuci tumpukan piring kotor, siapa yang harus menyapu lantai yang penuh debu, atau siapa yang menggunakan sisa sabun mandi terakhir. Bella, kenapa baju kotormu hanya ditumpuk di sudut? Cuci sana, teriak Soraya suatu hari. Mama saja yang cuci. Tanganku bisa rusak nanti. Balas Bella tak mau kalah. Dulu aku menikah dengan Dimas supaya hidup enak, bukan untuk jadi babu cuci. Kecantikan Bella perlahan memudar. Tanpa perawatan salon yang mahal, rambutnya menjadi kusam. Tanpa manikur, kukunya menjadi kotor dan patah. Wajahnya yang dulu selalu ceria kini selalu cemberut dan masam. Ia menatap Dimas dengan pandangan penuh kebencian setiap kali suaminya itu pulang kerja dengan tubuh penuh peluh dan bau keringat. Pria di hadapannya bukan lagi pangeran kaya raya yang ia dambakan, melainkan seorang pecundang miskin yang menjijikan. Ibu Soraya juga berubah. Kesombongannya telah luntur, digantikan oleh kepahitan yang mendalam.
Ia menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di kursi plastik di depan rumah, menatap kosong ke gang sempit, sambil meratapi nasibnya dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dimas menjadi pria yang pendiam. Ia berangkat kerja sebelum matahari terbit dan pulang setelah gelap. Ia sengaja melakukannya untuk menghindari pertengkaran di rumah. Terkadang, ia menggunakan sebagian kecil upahnya untuk membeli sebotol anggur murah dan meminumnya sendirian di teras belakang yang sempit, mencoba melupakan sejenak mimpi buruk yang sedang ia jalani. Di saat-saat hening seperti itulah, bayangan Nania dan Gilang sering muncul. Ia teringat pada senyum lembut Nania saat menyajikan teh hangat untuknya. Ia teringat pada tawarian Gilang yang dulu sering ia abaikan. Ia teringat pada kedamaian sederhana yang pernah ia miliki. Penyesalan menggerogotinya dari dalam, sebuah rasa sakit yang jauh lebih perih daripada kelelahan fisik atau kemiskinan. Ia telah menukar berlian dengan pecahan kaca, dan kini ia harus membayar harganya. Ia dan keluarganya telah berubah menjadi tikus-tikus kelaparan yang terkurung dalam labirin penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa bulan berlalu dalam rutinitas kemiskinan yang monoton. Dimas, Bella, dan Soraya telah beradaptasi dengan penderitaan mereka, bukan karena mereka menerimanya, tapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Harapan adalah sebuah kemewahan yang tidak lagi mereka miliki. Mereka hanya hidup dari hari ke hari, dari satu pertengkaran ke pertengkaran lainnya. Suatu siang yang terik, saat Dimas baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai kuli, sebuah sepeda motor kurir berhenti di depan mulut gang. Sang kurir, dengan seragam biru mencolok, tampak kebingungan mencari alamat di lingkungan kumuh itu. Setelah bertanya pada beberapa tetangga, ia akhirnya tiba di depan pintu kontrakan mereka. "Permisi, apa benar ini dengan Bapak Dimas?" tanyanya sambil menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna krem. Dimas, Bella, dan Soraya yang sedang duduk di dalam, terkejut. Mereka tidak pernah menerima surat, apalagi dari kurir. Dimas menerima amplop itu dengan ragu. Di sudut kiri atas, tercetak sebuah logo yang elegan dan berwibawa dengan tulisan Cakrawala Corporation. Jantung Dimas seolah berhenti berdetak. Nama itu, nama yang pernah disebutkan oleh detektif yang ia sewa. Nama raksasa yang ia yakini sebagai penyebab kehancurannya. Tangannya sedikit gemetar saat ia merobek amplop itu. Bella dan Soraya mendekat. Rasa penasaran mengalahkan kemalasan mereka. Di dalamnya ada sepucuk surat yang dicetak di atas kertas berkualitas tinggi. Terasa begitu kontras dengan meja kayu lapuk tempat mereka membacanya. Surat itu, dengan bahasa yang sangat formal, menyatakan bahwa Departemen Merger dan Akuisisi dari Cakrawala Corporation tertarik untuk membeli sisa aset non-fisik dari perusahaan Dimas yang telah bangkrut, PT Bangun Sejahtera. Aset yang dimaksud adalah nama baik perusahaan, yang kini sudah hancur, daftar klien lama, dan beberapa desain proyek yang belum sempat terrealisasi. Sebagai kompensasinya, mereka menawarkan sejumlah uang. Jumlahnya tidak fantastis, jauh dari cukup untuk mengembalikan kekayaan mereka yang dulu. Namun bagi 3 orang yang hidup dari upah harian seorang kuli, jumlah itu terasa seperti durian runtuh. Itu cukup untuk melunasi beberapa utang kecil, menyewa tempat tinggal yang lebih layak, dan memberikan mereka napas untuk beberapa bulan ke depan. Seberkas cahaya harapan yang telah lama padam, tiba-tiba menyala kembali di mata mereka. "Apa ku bilang, Mas? Kamu itu memang hebat," seru Bella. Suaranya yang biasanya ketus kini berubah menjadi manja. Ia merangkul lengan Dimas. "Aku tahu kamu pasti bisa bangkit lagi." Ibu Soraya juga tersenyum untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tuh, kan? Mereka akhirnya sadar betapa berharganya perusahaan anak mama. Ini adalah awal yang baru, Dimas. Dimas sendiri merasa bingung. Ia masih tidak mengerti mengapa Cakrawala Corporation, setelah menghancurkannya, kini memberinya remah-remah. Apakah ini semacam permintaan maaf? Atau ada maksud lain? Namun, keputusasaan membuatnya menepis semua keraguan. Ini adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan hutang. Ia terus membaca surat itu sampai akhir, dan di paragraf terakhir, ia menemukan sebuah syarat yang sangat aneh. Untuk finalisasi kesepakatan,
Kami mengundang Bapak untuk menghadiri pertemuan di kantor pusat kami. Dengan hormat kami meminta agar Bapak dapat hadir didampingi oleh ibu Anda, Nyonya Soraya, dan istri Anda, Nyonya Bella. Dimas membaca kalimat itu berulang-ulang. Ini sangat tidak lazim. Dalam dunia bisnis, tidak pernah ada kesepakatan yang mensyaratkan kehadiran anggota keluarga yang tidak memiliki sangkut paut hukum dengan perusahaan. Aneh sekali, gumamnya. Kenapa mereka mau ibu dan Bella ikut? Tapi Bella dan Soraya, yang dibutakan oleh keserakahan, sama sekali tidak melihat keanehan itu. Bagi mereka, ini adalah sebuah pengakuan atas status mereka. Tentu saja kita harus ikut, kata Bella antusias. Ini kan pertemuan penting. Kita harus menunjukkan kalau keluarga kita ini solid dan berkelas. Mereka pasti ingin mengenal keluarga dari calon mitra bisnisnya. Benar. Kita harus tampil sebaik mungkin, timpal Soraya. Ini kesempatan kita untuk kembali ke kehidupan kita yang dulu. Semangat mereka yang tiba-tiba berkobar membuat Dimas akhirnya menyingkirkan keraguannya. Mungkin memang begitu. Mungkin ini adalah standar baru di perusahaan level atas. Seminggu kemudian, di hari pertemuan yang telah ditentukan, suasana di rumah kontrakan mereka terasa seperti di belakang panggung sebuah pertunjukan drama yang kacau. Mereka bertiga sibuk mempersiapkan diri, mencoba memoles penampilan mereka yang sudah kusam agar terlihat pantas. Dimas mengeluarkan satu-satunya setelan jas yang ia miliki, yang kini terasa sedikit sempit dan warnanya sudah agak pudar. Ia menyemprotkan parfum murah untuk menutupi bau apek dari lemari. Bella duduk di depan cermin retak, dengan susah payah mengaplikasikan riasan dari peralatan kosmetik murahan yang berhasil ia beli. Ia mengenakan gaun terbaiknya yang tersisa, yang sayangnya memiliki sedikit noda yang tidak bisa hilang. Ibu Soraya mengenakan kebaya lamanya, mencoba terlihat anggun dan berwibawa seperti dulu, meskipun raut wajahnya yang lelah tidak bisa menutupi penderitaan yang telah ia lalui. Mereka tampak seperti sekelompok aktor yang berusaha memainkan peran sebagai orang kaya, namun dengan kostum dan properti yang salah. Setelah siap, mereka memesan sebuah mobil online paling murah yang bisa mereka temukan. Dalam perjalanan menuju pusat kota, mereka bertiga dipenuhi dengan angan-angan. Nanti setelah uangnya cair, kita cari apartemen yang bagus di pusat kota ya, Mas. Rengek Bella. Mama mau langsung pergi ke toko emas. Membeli lagi semua perhiasan mama yang hilang, tambah Soraya. Dimas hanya mengangguk. Hatinya berdebar antara harapan dan kegelisahan. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Cakrawala Tower. Sebuah menara pencakar langit yang terbuat dari baja dan kaca, menjulang gagah seolah menusuk awan. Kemegahannya begitu menyilaukan, membuat mereka bertiga merasa sangat kecil dan tidak berarti. Dengan langkah ragu, mereka memasuki lobi utama yang luasnya seperti lapangan sepak bola. Lantainya terbuat dari marmer mengkilap, udaranya dingin dan beraroma wangi yang mewah. Semua orang yang berlalu lalang mengenakan pakaian mahal dan berjalan dengan langkah penuh percaya diri. Mereka bertiga, dengan penampilan yang seadanya, tampak begitu salah tempat. Dimas mendekati meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita cantik dengan senyum profesional. Permisi, saya Dimas. Ada janji bertemu dengan Departemen Merger dan Akuisisi. Resepsionis itu memeriksa jadwal di komputernya. Ah, ya. Bapak Dimas beserta keluarga. Sudah ditunggu. Silakan menuju lift pribadi di sebelah sana. Pertemuan Anda di lantai paling atas, di ruang Dewan Direksi. Ruang Dewan Direksi? Di lantai paling atas? Dimas semakin bingung. Ini perlakuan yang terlalu istimewa untuk sebuah transaksi bisnis kecil. Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir. Seorang petugas keamanan sudah mengantar mereka ke lift pribadi. Saat pintu lift tertutup dan mulai melesat ke atas, mereka bertiga terdiam. Mereka sedang naik menuju penghakiman terakhir mereka, menuju puncak dari semua misteri. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa di puncak menara itu, sang ratu yang telah mereka buang sedang duduk di singgasananya, menunggu untuk menjatuhkan vonisnya. Lift pribadi itu melesat naik tanpa suara, membawa 3 penumpangnya menuju langit. Bagi Dimas, Bella, dan Soraya,
Setiap lantai yang terlewati terasa seperti anak tangga menuju surga, sebuah harapan untuk bisa kembali meraih kemewahan yang telah hilang. Mereka tidak sadar, lift itu sebenarnya sedang membawa mereka ke panggung penghakiman. Pintu lift terbuka di sebuah lobi pribadi yang sunyi dan elegan. Lantainya terbuat dari pualam hitam yang memantulkan cahaya lampu temaram. Seorang wanita muda berpenampilan profesional dengan setelan rok yang rapi menyambut mereka dengan senyum tipis yang tak terbaca. Bapak Dimas, Nyonya Soraya, dan Nyonya Bella, selamat datang. Dewan Direksi sudah menunggu. Silakan lewat sini, katanya. Suaranya yang formal dan suasana yang begitu megah membuat mereka bertiga merasa semakin kerdil. Mereka mengikuti wanita itu menyusuri koridor panjang yang hening. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan abstrak yang harganya mungkin lebih mahal dari seluruh aset mereka yang pernah ada. Langkah sepatu mereka yang murah terdengar janggal di atas lantai marmer yang dingin. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah pintu ganda yang terbuat dari kayu jati solid yang tingginya mencapai langit-langit. Sang asisten membuka kedua pintu itu dengan gerakan anggun, mempersilakan mereka masuk. Ruangan di baliknya membuat mereka menahan napas. Itu adalah sebuah ruang dewan direksi yang luar biasa besar dan mewah. Di tengahnya, terbentang sebuah meja kayu mahoni yang dipoles mengkilap, dikelilingi oleh puluhan kursi kulit berwarna hitam. Salah satu dindingnya sepenuhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota dari ketinggian yang paling puncak, seolah-olah mereka sedang berada di puncak dunia. Di ujung meja yang jauh, beberapa pria dan wanita parubaya berpenampilan necis sudah duduk dengan tenang. Wajah mereka serius, dan tatapan mereka tajam saat mengamati kedatangan tiga tamu lusuh itu. Di antara mereka, Dimas samar-samar melihat sosok Paman Hardiman, berdiri tegak di sudut ruangan, wajahnya tanpa ekspresi. Kursi utama, kursi bagi pemimpin rapat, berada di ujung meja, posisinya membelakangi mereka, menghadap langsung ke jendela raksasa. Seseorang sudah duduk di sana, namun mereka hanya bisa melihat siluet punggungnya yang tegap. Silakan duduk, kata salah satu direktur, seorang pria berkacamata, sambil menunjuk tiga kursi kosong di ujung meja yang berlawanan. Dengan jantung berdebar, Dimas, Bella, dan Soraya duduk. Mereka merasa seperti tiga terdakwa yang akan diadili. Jarak antara mereka dan dewan direksi di ujung sana terasa begitu jauh, menciptakan jurang kekuasaan yang sangat nyata. Pria berkacamata itu kembali membuka suara. Selamat datang di Cakrawala Tower. Kami telah menerima dan meninjau proposal akuisisi sisa aset dari PT Bangun Sejahtera. Suasana begitu formal dan dingin. Dimas mencoba mengumpulkan keberaniannya. Terima kasih, bapak-bapak, ibu-ibu. Kami sangat mengapresiasi kesempatan ini. Kami berharap. Kalimatnya terputus. Kursi utama di ujung meja itu mulai berputar perlahan. Gerakannya pelan, dramatis, seolah sengaja ingin membangun ketegangan. Dimas, Bella, dan Soraya menahan napas mereka. Siapa sosok penting yang akan mereka temui? CEO dari Cakrawala Corporation? Atau direktur utamanya? Kursi itu berhenti berputar, menghadap lurus ke arah mereka. Dan waktu seolah berhenti. Di atas kursi kekuasaan itu, duduklah Nania. Bukan Nania dengan daster kusam dan rambut diikat seadanya. Bukan Nania yang selalu menunduk dan berbicara dengan suara lirih. Wanita yang duduk di sana adalah sosok yang sama sekali berbeda. Ia mengenakan sebuah setelan celana berwarna putih gading yang dijahit sempurna membalut tubuhnya. Rambutnya ditata dalam sanggul modern yang elegan, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasannya tajam dan profesional, menonjolkan sorot matanya yang kini begitu dingin dan menusuk. Ia tidak lagi memancarkan aura penderitaan, melainkan aura kekuasaan mutlak. Mulut Dimas ternganga. Ia tidak bisa bersuara. Otaknya menolak untuk memproses informasi yang ditangkap oleh matanya. Ini tidak mungkin. Bella mengucek matanya berulang kali, mengira ia sedang berhalusinasi. Wajahnya yang dipoles riasan murah seketika pucat pasi seperti mayat. Sementara Ibu Soraya, tubuhnya menegang. Ia menatap Nania dengan mata terbelalak, campuran antara kengerian dan ketidakpercayaan total.
Wanita yang selama ini ia injak-injak sebagai sampah, kini duduk di singgasana tertinggi, menatapnya dari atas. Nania membiarkan keheningan yang mencekam itu berlangsung selama beberapa saat. Ia menikmati setiap detik dari keterkejutan mereka, setiap perubahan ekspresi di wajah mereka. Ini adalah awal dari pembalasannya. Akhirnya, ia membuka suara. Bibirnya membentuk senyum tipis yang sama sekali tidak ramah. Suaranya tenang, jelas, dan menggema di ruangan yang sunyi itu. "Selamat datang di perusahaan saya." 3 kata itu diucapkan dengan begitu tenang. Namun dampaknya seperti ledakan bom di telinga mereka. "Perusahaan saya." Pengakuan itu menghancurkan semua logika dan harapan mereka. Dimas akhirnya menemukan suaranya, meskipun yang keluar hanyalah bisikan parau. Nania? Apa maksud semua ini?" Nania mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menumpukan sikunya di atas meja. Tatapannya terkunci pada Dimas. "Kalian pasti sangat bingung, kan?" katanya dengan nada mengejek yang halus. "Izinkan saya menjelaskan misteri yang selama ini membuat kalian penasaran. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. "Nama saya Nania Arini Prawira, putri tunggal dari almarhum Bapak Adijaya Prawira, pendiri sekaligus pemilik dari Cakrawala Corporation, dan wanita yang kalian kenal sebagai istri terbuang, pembantu gratis, dan si pembawa sial, adalah direktur utama yang sah dari semua ini." Setiap kata adalah palu godam yang menghantam kesadaran mereka. Jadi ini jawabannya. Kekuatan tak terlihat yang menghancurkan bisnis Dimas, yang membuat semua bank dan pemasok memusuhinya, berasal dari wanita ini. Wanita yang tidur di paviliun belakang rumahnya. Kenapa kau lakukan ini?" tanya Dimas lagi, suaranya bergetar hebat. Nania tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan di telinga mereka. "Kenapa? Kau masih berani bertanya kenapa, Dimas?" Tatapannya berubah menjadi setajam belati. "Kau biarkan aku dan anakku dihina setiap hari. Kau biarkan ibumu dan istri barumu memperlakukanku lebih rendah dari binatang. Dan kau diam saja saat darah dagingmu sendiri disakiti." Nania memberi isyarat pada Paman Hardiman. Lampu di ruangan itu sedikit meredup, dan sebuah layar proyektor besar turun dari langit-langit di belakang Nania. "Mungkin ingatan kalian sudah tumpul. Mari kita segarkan kembali," desis Nania. Layar itu menyala, menampilkan sebuah video. Gambarnya sangat jernih, suaranya sangat jelas. Itu adalah rekaman dari pagi hari yang menentukan itu, di meja makan rumah mereka. Layar itu menunjukkan dengan brutal bagaimana Gilang tidak sengaja menumpahkan air, bagaimana Bella menjerit, dan kemudian adegan puncaknya. Tangan Bella yang dengan keji menyiramkan secangkir susu panas ke lengan mungil Gilang. Jeritan kesakitan Gilang terdengar begitu nyata di dalam ruangan itu, membuat Bella dan Soraya tersentak. Video itu berlanjut, menunjukkan reaksi mereka semua. Ibu Soraya yang menyalahkan Nania. Dan yang paling menyakitkan, video itu menyorot wajah Dimas yang dengan entengnya berkata, "Cuma kena susu hangat, kan? Nanti juga hilang merahnya." Video selesai. Layar kembali gelap. Lampu ruangan kembali menyala terang. Terasa menyilaukan bagi 3 pasang mata yang kini dipenuhi kengerian. Nania berdiri dari kursinya. Ia berjalan perlahan mendekati ujung meja tempat mereka duduk. Setiap langkahnya terdengar seperti detak lonceng kematian. Ia berhenti di hadapan mereka, menatap ketiganya satu persatu. "Kalian menghancurkan duniaku yang kecil. Jadi aku putuskan untuk menghancurkan dunia kalian yang besar," katanya dengan suara rendah namun penuh penekanan. "Kalian merampas kebahagiaan anakku. Jadi aku rampas semua harta dan harga diri kalian." Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Bella yang gemetaran hebat. "Tas mahalmu tidak ada apa-apanya dibandingkan kulit anakku yang melepuh." Lalu ia beralih ke Soraya yang membeku. "Status sosial yang kau banggakan itu tidak ada harganya dibandingkan martabatku yang kau injak-injak." Terakhir, ia menatap lurus ke mata Dimas. "Dan cintaku yang tulus untukmu," bisiknya, "kini telah berubah menjadi kebencian yang membangun semua ini."
Ia menegakkan tubuhnya, kembali menjadi sosok ratu yang tak tersentuh. Pertemuan hari ini bukanlah untuk membeli sisa-sisa bisnismu, Dimas. Pertemuan ini adalah untuk menunjukkan kepadamu, kepada kalian semua, akibat dari perbuatan kalian. Ini, katanya sambil merentangkan tangannya, adalah harga untuk air mata dan luka bakar di kulit anak saya. Setelah kalimat terakhir yang menusuk itu diucapkan, seluruh kekuatan seolah terkuras dari tubuh Dimas. Kedua lututnya lemas, dan ia terjatuh dari kursinya ke lantai marmer yang dingin. Dengan putus asa, ia merangkak, mencoba menggapai ujung sepatu Nania. Air mata, penyesalan, dan kengerian bercampur menjadi satu di wajahnya. Nania, ampun maafkan aku, Nania. Isaknya, suaranya pecah dan menyedihkan. Aku mohon, maafkan aku. Aku salah. Aku buta. Aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku akan ceraikan Bella. Aku akan mengusir ibu. Kita mulai lagi dari awal. Kumohon. Nania menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu tanpa ekspresi. Pemandangan itu tidak memberinya kepuasan. Hanya rasa muak. Kesempatan kedua? Ia mendengus. Apakah kau memberiku kesempatan kedua saat aku memohon padamu untuk membela anak kita? Apakah kau memberinya kesempatan kedua sebelum kulitnya terbakar? Ia menarik kakinya dari jangkauan Dimas. Kata maafmu sudah tidak ada harganya. Dimas, semuanya sudah terlambat. Bella, melihat Dimas yang begitu hina, akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Penjara. Kata itu terngiang di kepalanya. Tidak, aku tidak sengaja. Itu kecelakaan. Pekiknya histeris. Dimas, tolong aku. Mama, tolong. Namun tidak ada yang bisa menolongnya. Ibu Soraya sendiri hanya bisa duduk membeku. Wajahnya pucat pasi. Seluruh kesombongan dan keangkuhannya telah direnggut paksa, menyisakan cangkang kosong seorang wanita tua yang ketakutan. Ia akhirnya sadar, monster yang sesungguhnya bukanlah Nania, melainkan keserakahan dan kekejaman dirinya sendiri. Nania kembali ke kursinya, seolah pertunjukan drama murahan di hadapannya sudah selesai. Paman Hardiman, atas isyarat dari Nania, melangkah maju dan meletakkan dua tumpuk dokumen di atas meja di hadapan Dimas yang masih terisak di lantai. Dokumen pertama, kata Nania dengan suara datar, adalah surat gugatan cerai. Kau bisa menandatanganinya sekarang, atau pengacaraku yang akan mengurusnya nanti. Hak asuh Gilang jatuh sepenuhnya ke tanganku, tanpa ada hak kunjung untukmu. Aku tidak akan menuntut harta Gonogini, karena kau memang sudah tidak punya apa-apa untuk dibagi. Dimas menatap dokumen itu dengan pandangan kosong. Ini adalah akhir dari pernikahan mereka, akhir dari segalanya. Dan dokumen kedua, lanjut Nania, tatapannya kini beralih ke Bella yang gemetaran. Bukan untuk ditandatangani. Itu adalah salinan laporan polisi dan surat tuntutan pidana atas namamu, Bella, dengan pasal penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Tim hukumku sudah menyerahkan bukti video itu ke pihak berwajib pagi ini. Mungkin sebentar lagi, polisi akan menjemputmu di rumah kontrakanmu yang kumuh itu. Selamat menikmati fasilitas negara. Kuharap kasurnya tidak selembut kasur di rumahku dulu. Bella menjerit sejadi-jadinya. Jeritan putus asa seekor binatang yang terpojok. Nania memalingkan wajahnya. Tak sudi lagi melihat mereka. Paman Hardiman, urus sisanya. Perintahnya dengan dingin. Pastikan surat cerai itu ditandatangani. Setelah itu, panggil petugas keamanan. Aku tidak mau sampah mengotori ruang rapatku. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, Nania berjalan meninggalkan ruangan itu melalui pintu lain. Ia tidak perlu melihat bagaimana petugas keamanan yang tegap datang dan menyeret keluar tiga sosok yang hancur itu. Ia tidak perlu mendengar tangisan dan permohonan mereka yang bergema di koridor. Baginya, bab itu telah resmi ditutup. Nasib mereka persis seperti yang telah direncanakan Nania. Dimas menandatangani surat cerai itu dengan tangan gemetar. Bella dijemput polisi di hari yang sama dan setelah melalui proses pengadilan yang cepat,
Ia dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Kecantikannya luntur di balik jeruji besi. Dimas dan ibunya kembali ke kehidupan mereka yang sengsara, kini dengan beban tambahan berupa rasa malu dan penyesalan abadi. Dimas harus bekerja serabutan seumur hidupnya. Setiap hari dihantui oleh bayangan kekuasaan Nania dan kesalahannya sendiri. Sementara Soraya, kesehatannya menurun drastis. Ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai wanita tua yang pahit dan kesepian di sebuah kontrakan sempit. Karma telah dibayar lunas. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman pribadi yang luas dan indah, suasana terasa begitu damai. Sinar matahari pagi yang hangat menerpar rumputan hijau yang terawat sempurna. Di tengah taman itu, Gilang, yang kini berusia 5 tahun, berlari-larian dengan tawa riang, mengejar seekor kupu-kupu. Di lengannya, bekas luka bakar itu sudah memudar, hanya menyisakan sebuah garis tipis keputihan. Sebuah pengingat akan masa lalu yang telah mereka taklukkan. Nania duduk di sebuah bangku taman, mengawasinya dengan senyum tulus yang terpancar hingga ke matanya. Ia tidak lagi mengenakan setelan kerja yang kaku, melainkan sebuah gaun musim panas yang sederhana namun elegan. Aura dingin dan menusuk yang ia tunjukkan di ruang rapat telah sirna, digantikan oleh kehangatan seorang ibu. Paman Hardiman menghampirinya, menyodorkan sebuah tablet. Nona muda, ini laporan kinerja kuartal ketiga. Laba bersih kita naik 12%. Nania melirik tablet itu sekilas. Bagus. Setujui bonus untuk semua karyawan. Dan tolong gandakan donasi untuk panti asuhan bulan ini, katanya dengan tenang. Ia lalu mengembalikan tablet itu. Terima kasih, Paman. Sisanya bisa kita bahas nanti. Sekarang, aku sedang sibuk. Paman Hardiman tersenyum dan mengundurkan diri dengan hormat, mengerti prioritas nona mudanya. Ibu, lihat, teriak Gilang sambil berlari menghampiri Nania, menunjukkan sebuah bunga dandelion di tangannya. Nania tertawa. Ia berjongkok, menyamakan tingginya dengan sang putra. Wah, bagus sekali, sayang. Ayo kita tiup bersama-sama, lalu kita buat permohonan. Ia memeluk Gilang, dan bersama-sama mereka meniup bunga dandelion itu, menyaksikan serbuk-serbuknya terbang menari-nari di udara. Pembalasan dendam telah memberinya keadilan, namun kebahagiaan sejatinya ia temukan di sini, di momen-momen kecil seperti ini. Ia telah merebut kembali singgasananya, bukan untuk kekuasaan itu sendiri, melainkan untuk menciptakan sebuah benteng yang aman bagi dunianya, bagi pahlawan kecilnya. Fajar yang baru telah menyingsing, dan di bawah cahayanya, Nania dan Gilang siap untuk menulis babak baru kehidupan mereka yang penuh tawa dan kebahagiaan.